Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dalam kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali pada channel yang insyaallah akan memberikan manfaat dan motivasi dalam menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabat dan saudaraku yang beriman selalu diberikan kesehatan, diluaskan rezekinya, diampuni segala dosanya, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat dan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan ampunan. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga selebar-lebarnya dan menutup pintu neraka serapat-rapatnya. Bulan Ramadan juga merupakan kesempatan yang baik bagi kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas ibadah kita adalah dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan yang terbaik bagi kita di dalam segala hal, termasuk dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Amalan yang utama dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Ramadan adalah berpuasa. Puasa Ramadan merupakan kewajiban bagi setiap muslim, tetapi di dalam pelaksanaannya tentu harus memenuhi syarat-syarat yang diberikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 rukun: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari ayat dan hadis di atas, jelaslah bahwa puasa Ramadan adalah ibadah yang wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Puasa Ramadan memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah dapat menghapus dosa-dosa kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta melatih kesabaran dan pengendalian diri. Sahabat dan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam melaksanakan amalan-amalan sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan, tentu ada keutamaan-keutamaan atau hikmah yang terkandung di dalamnya. Beberapa keutamaan dalam melaksanakan puasa wajib atau puasa Ramadan. Keutamaan yang pertama, dibukakannya pintu surga. Salah satu keutamaan puasa Ramadan adalah dibukanya pintu surga bagi umat muslim yang mengerjakannya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan yang kedua adalah bau mulutnya orang-orang berpuasa disukai Allah Subhanahu wa taala. Bau mulut yang kurang sedap bagi orang yang berpuasa justru menjadi bau yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada harumnya misik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Makhlul radhiyallahu an meriwayatkan, para ahli surga mencium sesuatu. Mereka berkata, ya Rabb kami tidak pernah mencium bau yang lebih harum daripada ini sejak kami memasuki surga. Dikatakan kepada mereka, inilah bau mulut orang-orang yang berpuasa. Keutamaan yang ketiga adalah orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Umat muslim yang melaksanakan puasa Ramadan akan mendapatkan kesenangan pada 2 waktu, yaitu pada waktu berbuka dan ketika ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diterangkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berpuasa mendapat dua kebahagiaan saat berjumpa dengan Rabb-Nya. Alim ulama menjelaskan bahwa kesenangan pertama yaitu pada saat berbuka, karena pada saat itulah terlihat jelas karunia Allah kepadanya. Hal ini dengan syarat umat muslim yang berpuasa berbuka dengan sesuatu yang halal. Kesenangan yang kedua yaitu ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang yang berpuasa akan mendapatkan pahala puasa di sisi Allah dengan segala hajatnya dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim yang artinya, makanlah dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu, yaitu ketika berpuasa di dunia. Quran Surat Al-Haqqah ayat 24. Keutamaan yang keempat adalah puasa kita akan menjadi syafaat di hari kiamat. Puasa Ramadan yang kita lakukan di dunia akan menjadi syafaat atau pertolongan bagi kita pada hari kiamat kelak. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa dan sholat malam akan memberi syafaat kepada seseorang pada hari kiamat. Puasa berkata, ya Rabb, dia menahan diri dari makan dan minum pada waktu siang. Adapun orang yang mengabaikan puasanya dan tidak menahannya dari apa yang diharapkan Allah, maka puasa akan berkata baginya, semoga Allah menyanyiakanmu sebagaimana kamu telah menyanyiakanku. Keutamaan puasa yang kelima adalah di akhirat kelak akan memasuki surga melalui pintu khusus Ar-Rayyan. Disebutkan bahwa setiap muslim yang berpuasa di bulan Ramadan akan mendapatkan keistimewaan memasuki surga melalui pintu khusus yakni Ar-Rayyan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Sahal radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di surga terdapat sebuah pintu yang diberi nama Ar-Rayyan, yang melaluinya orang-orang berpuasa masuk ke surga di hari kiamat. Pintu itu tidak dilalui oleh siapapun selain mereka. Keutamaan puasa yang keenam adalah dijauhkannya dari api neraka. Keutamaan selanjutnya adalah dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala akan dijauhkan dirinya dari neraka sejauh 70 tahun. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan puasa yang ketujuh adalah ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat seseorang yang mengerjakan puasa Ramadan dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterangkan dalam hadis riwayat Bukhari, setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa, karena ia adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Puasa adalah perisai, maka jika salah seorang dari kamu berpuasa, janganlah berkata kotor dan bertengkar pada saat itu. Apabila ada seseorang yang mengumpat atau mengajak berkelahi, maka katakanlah bahwa saya sedang berpuasa. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bau busuk mulut orang yang berpuasa di sisi Allah nanti di hari kiamat lebih harum daripada bau minyak misik. Orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Pertama saat dia sedang berbuka, dan kedua pada saat dia berjumpa dengan Tuhannya sebab puasanya. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan puasa yang kedelapan adalah diampuninya dosa-dosa yang telah lalu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas, maka dosa-dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa dosa-dosa yang dihapuskan hanyalah dosa-dosa kecil, sedangkan dosa besar tidak termasuk. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, Ramadan dapat menghapus dosa-dosa sebelumnya kecuali dosa-dosa besar. Keutamaan puasa yang kesembilan yaitu puasa dapat mengendalikan syahwat. Dengan berpuasa dapat membantu seseorang untuk mengendalikan syahwat atau nafsu. Hal ini disebabkan karena selama berpuasa seseorang menahan diri dari makan dan minum. Tubuh yang tidak mendapat asupan makanan dan minuman dalam jangka waktu tertentu akan beradaptasi menggunakan cadangan energi yang telah ada. Maka secara otomatis asupan gizi yang disebar ke seluruh aliran darah tidak terjadi penyempitan. Artinya,
Tubuh yang tidak kekurangan aliran darah dan nutrisi tetap dapat mengontrol dan mengendalikan dorongan syahwat, karena tubuh akan lebih fokus untuk bertahan hidup dibandingkan memenuhi syahwat atau nafsu seseorang. Maka tidak heran jika salah satu cara yang ditawarkan Islam untuk menahan nafsu adalah dengan cara berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, "Hai kaum muda, siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka cepatlah menikah, karena menikah dapat menjaga pandangan dan kemaluan. Akan tetapi, jika di antara kalian tidak mampu, maka berpuasalah, karena puasa dapat menjadi perisai dari syahwat." Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan puasa yang ke-10 adalah sebagai motivasi untuk bersedekah dan bersyukur. Maka dengan puasa Ramadan, kita dapat merasakan kondisi orang-orang fakir dan miskin yang kelaparan, sehingga dengan berpuasa akan memotivasi seseorang untuk bersedekah kepada orang-orang yang tidak mampu. Hal ini dikarenakan seseorang yang berpuasa mengetahui tidak enaknya rasa kelaparan dan dahaga yang dialaminya. Seperti itulah puasa mengajarkan umat muslim untuk berbagi harta dan bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan yang terakhir adalah bahwa puasa dapat menyehatkan tubuh. Puasa dapat menyehatkan pikiran dan badan, termasuk pada puasa Ramadan. Ketika berpuasa, tubuh dalam kondisi lapar sehingga tidak banyak memikirkan hal-hal lain. Selain itu, badan juga akan merasa lebih ringan karena tidak sembarangan melahap semua makanan yang kadang mengakibatkan datangnya penyakit. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Berpuasalah kalian, niscaya kamu akan sehat." Hadis riwayat Al-Haythami. Sahabat dan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan yang penuh berkah dan ampunan, kita jangan sia-siakan kesempatan emas ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Demikianlah uraian singkat tentang amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika datangnya bulan Ramadan, yaitu berpuasa. Semoga uraian ini dapat memberikan motivasi dan semangat bagi kita semua dalam menjalankan kewajiban ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun ini dengan penuh keikhlasan. Mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.